Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan untuk dapat kembali sama-sama membaca dan juga mempelajari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi jilid yang kedua yang disusun oleh Al-Ustaz Aceh Zakaria hafizahullah taala. Dan kita telah sampai di pembahasan ya, atau sudah melewati pembahasan al-mansubat ya, al-bi'i bi an-mudmarah wujuban, ya, alat-alat penasab. Alat-alat penasab di mana di sini khususnya adalah an, ya, an-mudmarah. Jadi menurut penulis di sini ya, kalau untuk lam juhud ya sedikit mereview ya. Lam juhud, fa sababiyah, waw ma'iyah, hatta dan juga au ya, atau mungkin yang paling sering kita dengar itu ya waw ma'iyah, hatta, fa sababiyah, lam juhud. Nah, ini semua ada an yang mudmarah wujuban. Wujuban. Adapun yang jaizan ya, maksudnya wujuban di situ wajib disembunyikan an-nya. Wajib disembunyikan an-nya. Adapun yang boleh nanti dimunculkan ya semisal lan apa? Ya misalnya iya, wujuban ya. Maksud wujuban di situ ya memang wajib untuk wajib untuk disembunyikan. Adapun yang lainnya itu bisa-bisa saja dimunculkan. Bisa-bisa saja dimunculkan. Seperti misalnya ya lamukai ya. Nanti ada li'an ya, li'an. Atau malah sebenarnya yang bagian waw, fa, summa dan au ya, yang berfungsi sebagai ataf. Maka ya dari nomor 6 sampai 9 itu adalah alat penasab yang ada an mudmarahnya. Jadi sebenarnya yang jadi alat penasabnya itu an-nya ya, bukan yang lainnya ya. Baik, sebagaimana lam juhud, ya, lam juhud di situ juga bukan karena lam juhudnya, tapi karena an-nya, an yang tersembunyi. Itu juga hatta ya, hatta ya. Kalau yang mungkin pernah kita hafalkan, hatta itu alat penasab. Namun penulis di sini ya menunjukkan bahwa bukan hatta yang menyebabkan nasabnya suatu fi'il mudhari', tetapi karena an-nya yang mudmarah, yang tersembunyi. Baik, sekarang kita masuk ke al-adawatul jazimah. Ya, masuk halaman 81, silakan dibuka halaman 81. Ya. Al-adawatul jazimah, alat-alat penjazm, ya yujzamul mudhari'u idza sabaqathu ihdal jawazim wa hiya qisman. Fi'il mudhari' itu dijazam apabila didahului oleh salah satu dari beberapa alat penjazm. Wa hiya qisman, itu dia memiliki dua jenis ya. Yakni al-jazimu fi'lan wahidan, thumma ya al-jazimu fi'lain. Ya, nanti ada yang al-jazim satu fi'il dan satunya lagi adalah menjazamkan dua fi'il. Yang pertama adalah lam, wa hiya harfu nafyin wa jazmin wa qalbi. Jazmin nafyin ya. Apa maksud nafyin ya? Dia menafikan. Yang tadinya positif menjadi negatif.
Misalnya aktubu, menulis. Maka dijadikan negatif menjadi lam aktub. Saya tidak menulis. Kemudian jazmin ya. Jazmin ya berarti nanti dia menjazmkan. Dan tadinya aktubu nanti marfu' bil dhammah dan lam aktub nanti aktub jadi majzum. Kemudian qalb ya, qalb itu nanti ya menggantikan zamannya ya. Yang tadinya aktubu ya bisa bermakna sekarang ya. Hal aktubu saya sekarang lagi menulis. Ketika masuk lam maka zamannya berubah menjadi madhi ya. Menjadi madhi. Jadi bisa dikatakan ya lam aktub ya, lam aktub itu sama dengan ma katabtu. Ma katabtu, ma manafiyah ya, ma nafiyah. Ma katabtu. Saya tadi tidak menulis. Nah, itu sama dengan lam aktub. Bisa dikatakan demikian. Karena lam aktub dia karena ada lam, karena dia qalb, ya dia menafikan zaman menjadi menggantikan zamannya berarti menjadi fi'il madhi. Saya tidak menulis. Ya. Nah, di sini contohnya lam yalid wa lam yulad. Dan sebagai tambahan bahwasanya lam ini ya, lam ini bisa memiliki dua faedah ya. Faedah yang paling sering kita dengar adalah penafiannya itu ya, sehingga merubah fi'il menjadi fi'il madhi ya, penafiannya itu bisa terus-menerus. Penafiannya bisa terus-menerus atau bisa juga tidak terus-menerus ya. Yang paling kita sering gunakan lam ini ya untuk yang tidak terus-menerus ya. Maksudnya bagaimana? Ya. Nanti bisa disambung misalnya lam aktub. Aku tadi tidak menulis. Summa aktub. Summa aktub. Kemudian aku menulis. Artinya dia tadi itu sudah menulis. Tadi dia tidak menulis. Ya, dia sudah menafikan, dia sudah stop itu pekerjaan menulis. Kemudian ya, bisa dilanjutkan kembali. Summa aktub. Maka ini penafiannya tidak senantiasa, tidak selalu. Adapun yang contoh yang di sini lam yalid wa lam yulad, kalau kita bawa ke makna tadi, makna yang tidak menafikan terus-menerus, nanti konsekuensinya berat ya. Karena lam yalid wa lam yulad di sini karena surat Al-Ikhlas yang menceritakan tentang Allah. Kalau ambilnya makna yang sebelumnya tadi, yang dijelaskan tadi, ya, maka konsekuensinya lam yalid berarti bisa saja nanti melahirkan. Ya kan? Walam yulad bisa saja nanti dilahirkan. Ya, karena penafiannya tidak terus-menerus. Penafiannya tidak terus-menerus. Oleh karenanya kita bawa ke penafian yang terus-menerus. Lam yalid walam yulad. Ya, ini seterusnya Allah itu ya tidak akan pernah melahirkan beranak maupun diperanakan. Demikian. Karena ini konsekuensi dari qalb tadi kan. Qalb tadi itu kan dia menjadikan madhi. Ya, kalau kita pakai makna yang awal ya berarti ya zaman dulu ya kurang lebih seperti itu ya. Ini pendekatan. Zaman dulu Allah tidak dia tidak melahirkan. Bisa saja nanti akan melahirkan. Kalau pakai makna yang tadi. Namun karena salah satu faedahnya lam juga bisa menafikan terus-menerus, ya kita bawa ke makna situ. Bawa ke makna tersebut. Baik. Kemudian ya lamma, yang kedua lamma. Lamma wa hiya harfu nafyin wa jazmin wa qalb. Dia juga sama. Nah, tidak ada bedanya. Kita lihat harfu nafyin, jazmin wa qalbi. Tentu bertanya apa bedanya? Ya, apa bedanya? Dia juga nafyin, dia menafikan. Kemudian jazmin, dia menjazmkan. Qalb juga dia menggantikan zamannya.
zamannya menjadi zaman madhi. Contohnya di sini am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum. Nah, ini lanjutannya ya walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Ataukah kalian mengira bahwasanya kalian akan masuk surga sementara lamma ya'tikum belum ya, belum datang kepada kalian ya cobaan ya, yang ditimpa orang-orang sebelum kalian. Nah, kalian di sini lamanya ya, lama biasanya lama ini diterjemahkan dengan belum ya, belum. Kemudian ya lama ini ya kalau ya, yang mudahnya tadi pakai bahasa Indonesia ya biasanya dikatakan belum. Ya. Namun aturannya ketika lama ini ya, karena dia sama-sama dengan lam juga, ya, lama nanti tidak boleh memakai summa setelahnya ya sebagaimana tadi anak katakan tadi ya di awal tadi aktub lam aktub ya lam aktub saya tidak menulis. Summa katabtu. Nah, summa katabtu. Kemudian setelah itu menulis. Summa katabtu. Nah, maka kemudian kalau misalnya lama itu tidak bisa demikian. Lama ya lama aktub. Kemudian ada summanya, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Kemudian bedanya lagi itu yang pertama tadi ya. Jadi ya ulangi yang pertama itu kalau misalnya lam, contohnya misalnya lam aktub. Summa katabtu. Ini boleh. Lam ya. Tapi kalau lama katabtu, lama aktub tidak boleh, summa katabtu ini tidak boleh. Kemudian perbedaan yang kedua ya dia ada harapan yang bisa terjadi ya. Biasanya ya ada harapan yang masih bisa tercapai ketika memakai lama. Contoh ya, lam usafir. Lam usafir. Ya, dia sudah memutuskan ya memang sudah tidak pergi ya. Lam usafir, saya tidak pergi. Atau lam azhab. Jadi sudah putus lam azhab. Aku tidak pergi. Namun ketika lama azhab. Ini masih ada tanpa disertai summa tadi. Ini pun sudah kelihatan lama azhab. Sudah ketahuan bahwasanya ini ada harapan untuk terjadi lagi peristiwa zahab, peristiwa pergi. Itu tadi misalnya lama usafir, ya ini pekerjaan safarnya ya, dia masih ditunggu-tunggu, masih bisa ini, masih ada peluang. Nah, itu perbedaan lama dengan lam. Oleh karenanya dari sisi poin yang kedua ini diterjemahkan dengan kata belum. Ya, kalau tadi kan lam azhab, aku tidak pergi. Lamma azhab, aku belum pergi. Dari sisi itu. Karena belum itu masih ada harapan untuk dapat terlaksana. Ya, dapat terlaksana. Itu tentang lam dan lamma. Kemudian yang ketiga, lamur amr. Lamul amr. Lam yang fungsinya sama dengan fi'il amr. Ya, menuntut ya. Yutlabu biha ihdatsu fi'lin. Dituntut dengan menggunakan lam amr tersebut tercapainya satu fi'il. Terjemahan literal. Intinya permintaan untuk dilakukannya suatu pekerjaan. Permintaan agar ya, perbuatan itu tercapai. Mithlu liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Agar dia ya, menginfakkan ya, agar orang yang dzu sa'atin itu sahibu sa'at yang memiliki kemampuan itu menginfakkan kepada ya menginfakkan apa yang menjadi kemampuan, menginfakkan hartanya ya, orang yang punya harta hendaknya
dia menginfakkan hartanya. Maka liyunfiq, ini dijazamkan ya, dia dijazam karena ada lam. Kemudian yang sering kita lihat kalau soal lamul amr, ya kadang-kadang ini dibaca sukun, kadang-kadang dibaca kasroh. Apa bedanya? Ya. Ini sebagai trik kalau misalnya lamul amr dibaca sukun ketika ada fa di belakang. Contohnya man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir. Falyaqul khairan, falyaqul. Nah, itu kan ada fa, maka dia jazm. Maka di lamnya dibaca, lamul amrnya dibaca dengan sukun. Dan juga ya kalau bukan dengan fa, dengan waw ya. Pada aslinya dia dibaca dengan kasrah. Aslinya dia dibaca dengan kasrah sebagaimana contoh di sini. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Dan juga lamul amr juga bisa masuk ke baik ke fi'il ma'lum maupun fi'il majhul ya. Dan juga sebenarnya dia juga bisa masuk ke dhamir mukhatab yang selama ini kita pelajari, yang mungkin masuknya saja di dhamir ghaib kan. Ya, sebagaimana contoh di sini liyunfiq, ya dhamir ghaib huwa. Namun ya sebenarnya dia juga bisa masuk ke dhamir mukhatab. Selain sebagai masuk ke dhamir mukhatab, dia juga bisa masuk ke dhamir nahnu ya, dhamir nahnu. Contohnya misalnya linahmil khotayakum, hendaknya kami nahmil menanggung khotayakum, kesalahan kalian. Maka ini boleh ya. Jadi ingat tadi berarti lamul amr yang sudah kita pelajari mungkin di awal-awal dia bisa masuk ke dhamir ghaib. Itu sudah lewat ya. Nah, kemudian ada tambahan dia juga bisa masuk ke dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab anta, antuma, antum, anti, antum, antun. Tentunya dengan tanda-tanda jazm. Dan juga dia bisa masuk ke dhamir mutakalim. Namun dhamir mutakalim hanya pada nahnu saja. Hanya pada nahnu saja. Tidak bisa pada ana. Baik. Kemudian yang keempat, la an-nahiyah. La an-nahiyah yutlabu biha tarkuhu. Ya. Jadi ini juga permintaan juga tolak, namun permintaan untuk meninggalkan. Ya, permintaan untuk meninggalkan kita katakan sebagai larangan. Ya. Permintaan, ya, perintah untuk dilaksanakan itu amr. Perintah untuk ditinggalkan, ya berarti itu larangan. Atau kasnya adalah perintah dan larang. Baik. Mithlu la ta'budu syaitana. La ta'budu tadinya ta'buduna. Dan nunnya hilang karena jazm karena la nahi. Janganlah kalian menyembah syaitan. Karena kalian menyembah syaitan. Dan biasanya yang sudah pernah kita pelajari bahwasanya la an-nahiyah biasanya hanya pada dhamir mukhatab saja, sebagaimana kaidahnya mirip dengan fi'il amr ya. Fi'il amr itu datangnya dari dhamir mukhatab ya kan. Antum, 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 antuma, antum, anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Ya, itu kaidah langsung kita pindahkan ke la an-nahiyah. Namun la an-nahiyah juga bisa masuk ke la an-nahiyah bisa masuk ke dhamir mukhatab ya. Dhamir mukhatab. Dan juga dhamir ghaib. Dhamir mukhatab dan juga dhamir ghaib. Baik yang majhul maupun yang ma'lum. Nah, ya. Itu tentang la an-nahiyah ya, mudah ya. Intinya dia bermakna jangan ya. Bermakna jangan.
Dan kalau misalnya tentang la an-nahiyah ini, kalau dia berupa permintaan, nah nanti dia bukan an-nahiyah lagi. Dia sebagai harfud du'a, ya, bukan lam atau la nahiyah. Ya. Sebagaimana tadi lamul amr, kemudian la an-nahiyah biasanya muncul di ketika doa. Nah, namanya nanti sudah bukan lamul amr ataupun la an-nahiyah. Akan tetapi berubah statusnya menjadi hurufud du'a, harfud du'a. Huruf-huruf yang digunakan untuk berdoa, ya. Karena status kita sebagai makhluk tidak mungkin memerintah pada sang khalik. Lamul amr kan perintah. Kita tidak boleh memerintah sang khalik. Begitu juga tidak bisa melarang sang khalik. Ya, ini salah satu bentuk adab kita, makhluk kepada sang khalik. Maka namanya menjadi harfai doa. Baik. Yaitu penjelasan tentang satu al-jazim, ya, al-jazim fi'lan wahidan. Kemudian al-jazim fi'lain. Alat penjazam dua fi'il. Alladhi yajzimu fi'laini isnata asyrata adatan. Yang menjazamkan dua fi'il, dia ada 12 alatnya. Ada 12 alat. Yang pertama adalah in. Ya. Pertama adalah in. In ini bermakna jika, apabila, kalau, jika, kalau, apabila. Contohnya in tubadu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jika kamu menampakkan atau menampakkan apa yang ada dalam diri kalian ataupun menyembunyikannya, yuhasibukum bihillah. Allah, tentu saja Allah akan yuhasibukum, akan memperhitungkannya, akan tetap akan menghitung, ya. Allah akan menghitung. Maka di sini in tubadu tadinya tubaduna menjadi jazm karena in. Kemudian karena in adalah alat penjazam dua fi'il, maka harus ada satu lagi. Tuhu, bukan tuhu, ya. Tuhu statusnya sebagai atof. Atof ke tubadu. Ya, nanti atof dua fi'ilnya adalah yuhasibukum. Yuhasib. Harusnya kan yuhasibu. Hasab. Ya. Dan ini statusnya sebagai huruf. Ini sebagai huruf. Bukan isim. Ya. Nanti harfu syartin, ya. Harfu syartin na mahallahu min al-hal. Kemudian izma. Izma sama artinya juga jika, kalau, apabila. Contohnya izma taf'al syarran tandam. Apabila, jikalau engkau melakukan suatu perbuatan buruk, ya, tandam, engkau nanti akan menyesal. Maka di situ taf'al jazm, tandam juga jazm. Itu tentang izma, ya. Tidak ada yang terlalu ini dengan izma, ya. Dia hampir sama dengan in, ya. Sama perlakuannya hampir mirip dengan in. Kemudian yang ketiga adalah man. Man untuk untuk sesuatu yang berakal, dan dia adalah isim mubham. Ismun mubhabun lil aqil, untuk sesuatu yang berakal. Contohnya man ya'mal su'an yujza bih. Siapapun yang barang siapa atau siapapun yang melakukan perkara yang buruk akan dibalas yujza bih, sesuai dengan keburukan tersebut. Kayak amal di situ jazam, kemudian yujza, ya, ini fi'il majhul, ya. Ya, bisa dari kata jaza yajzi atau ajza yujzi, kemudian dimajhulkan yujza,
Yujza dengan alif bengkong. Yujza, kemudian huruf ilahnya hilang karena jazm. Yujza jadi yujza. Baik, kemudian ya kalau man untuk yang berakal, ya untuk ma ini tidak berakal ya. Konsepnya adalah apapun. Yang nampaknya sudah pernah disinggung ya sebelumnya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya sempat Anda jelaskan beberapa faedahnya. Yang keempat adalah ma wahya ismun mubhamun li ghairil aqil. Mithlu wa ma taf'alu min khairin ya'lamullahu. Apapun yang kalian kerjakan, ya apapun perbuatan baik yang kalian lakukan, ya Allah itu mengetahuinya. Maka kita lihat sini taf'alu jazam dengan hadfun nun. Ya. Tadinya taf'aluna yaitu jazam satu, fi'il satu, ya ya'lamhu, ya'lam fi'il dua yang dijazam. Jazam dengan tanda sukun. Kemudian mahma wahia ismun mubhamun li ghairil aqil. Ini juga isim mubham untuk yang tidak berakal. Nanti terjemahannya bagaimanapun, apapun, bagaimanapun kondisinya, apapun kondisinya. Nah, contohnya di sini mahma tulqin tuzhirhul ayyam. Bagaimanapun, ya, sebagus apapun, kurang lebih seperti itu. Bagaimanapun engkau menyembunyikan, maka akan nampak pula oleh berlalunya hari. Semakin hari semakin terlihat. Semakin hari semakin terlihat. Itu mahma. Mahma itu bermakna bagaimanapun. Bagaimana. Kemudian mata yang kena mata wahia ismu zamanin tadammana ma'na syarti. Ya isim zaman. Maksudnya isim zaman adalah isim yang menunjukkan waktu. Ya, dan terkandung di dalamnya makna syarat. Makna syarat. Nanti terjemahannya adalah kapanpun, kapan saja. Ya. Contohnya di sini mata tarji' arji' ya, kapanpun, kapan saja engkau pulang, kau kembali, aku pun akan kembali. Nah, kemudian yaitu tentang mata ya, tidak terlalu ini ya, mudah saja tentang mata. Ya, kemudian ada yang ayyana, ya, yang ke-7 ayyana wahia ismu zamanin tadammana ma'na syarti. Adalah isim zaman juga yang menunjukkan waktu, ya, kapanpun berarti. Di situ mengandung makna syarat juga. Contohnya ayyana tahsun sariratuka tuhmad siratuka. Apa ini? Ya maksudnya bagaimana ini? Ya. Kapanpun engkau baik, ya, maka akan dipuji perjalananmu, ya. Kapanpun engkau baik, maka akan dipuji, ya, perjalananmu, riwayatmu, ya. Maka di sini kita lihat tahsunnya, ya, tahsun. Jadi tahsun filenya mana? Ya sariroh, ya. Sariroh, kepribadian, pikiran, engkau baik, hatinya. Ya, kapan saja hatimu baik, kepribadianmu itu baik, maka akan dipuji baik juga, ya. Siratuka, ya, jejakmu, ya, rekam jejak. Nah, itu tentang ayat. Kemudian tentang aina. Yang ke-8 aina wahia ismu zamanin tadammana ma'na syarti. Sama juga di sini,
ya masih aina, ya, terusnya ismu makan ya ini ya, ismu makan ini. Karena aina bermakna di mana, ya, dimanapun nanti, ya. Ismu makanin harusnya ya, ismu makanin. Kalau tempatnya antum masih ismu zamanin ya nanti diganti ya. Contohnya aina tanzil, anzil. Dimanapun kamu tinggal atau pergi, maka aku akan ikut. Aku akan pergi di situ juga. Jadi juga syarat ya, dan tanzil juga nanti jadi jazm, anzil juga jazm. Dan ada tambahan di sini wa katsiran talhaquha ma az-zaidatu lit-taukid. Dan kebanyakan lafaz aina ini ditambahkan dengan ma az-zaidah, fungsinya untuk apa? Lit-taukid, untuk memperkuat. Aina ma takunu yudrikukum al-mautu. Dimanapun kalian berada, aina maka aina kan, dimanapun kalian berada, benar-benarlah. Karena kenapa benar-benar? Karena ada taukid tadi. Untuk fungsinya taukid. Yudrikumul maut. Maut akan menemui kalian. Kemudian yang kesembilan, anna. Anna juga isim makan. Ya. Wahuwa ismu makanin tadammana ma'na syarti wa la talhaquha ma. Anna juga sama seperti aina tadi, makna syarat, ismu makan, namun dia tidak ada menempel ma di situ. Ma sebagaimana aina tadi. Ya. Contohnya anna yanzil tu ilmin yukram. Dimanapun orang yang berilmu itu pergi, maka atau tinggal, ya, maka yukram, dia akan dimuliakan. Ya. Nah, kemudian yang ke-10 haitsuma wa huwa ismu makanin tadammana ma'na syart. Sama juga, kalau ismu makanin berarti nanti artinya dimanapun, dia juga ada ma tambahan di situ. Ya, kalau haitsu saja, haitsu ya, nanti isim setelahnya nanti pasti dibaca marfu ya. Isim setelahnya dibaca marfu. Kalau ini haitsuma, dimanapun ya, contohnya di sini apa? Ya, haitsuma tanzila tukroma. Dimanapun kalian berdua pergi, maka kalian berdua akan dimuliakan. Kemudian yang ke-11 kaifama wa huwa ismun mubhamun tadammana makna syart. Isim yang mubham, di situ ada makna syarat. Contohnya kaifama takun yakun qarin. Bagaimanapun ya, takun yakun qarin ya. Ini kalau diterjemahkan akan ini. Bagaimanapun kalian modelnya yakun qarinuk, akan selalu ada pendamping kalian, pendampingmu atau teman. Mungkin kalau ini kayak bagaimanapun kalian berada, kayaknya kurang pas. Bagaimanapun ya, konsep hidup kalian atau ya, kaifama takun yakun qarinuk, akan selalu ada qarinuk. Maka kita lihat sini takun dan yakun. Dua-duanya adalah yang fi'il mudhari yang jazm. Adapun tentang kaifama ini ya bagaimanapun ini ya, eh, apa biasanya ya,
atau mungkin sebagai syaratnya ya. Jadi ya kaifama ini selalu ada kesesuaian. Maksudnya kesesuaian apa? Kesesuaian dari fiil syaratnya dan juga fiil jawabnya. Contohnya di sini ya. Kaifama takun yakun qarinuk. Dia ada kesesuaian takun dengan yakun. Nah, ini mungkin tidak terlalu kelihatan. Kalau contoh lain misalnya ya. Kaifa tajlis atau kaifa taktub aktub atau kaifa ma taktub aktub. Ya, bagaimanapun kamu menulis ya, aku akan menulis ya. Jadi ada kesesuaian. Contoh lain misalnya kaifa ma tajlis ajlis. Ya, jadi ada sama ya, baik secara lafaz maupun makna. Jadi nanti tidak boleh nanti berbeda ya. Contohnya misalnya kaifa ma tajlis aktub. Nah, ini tidak boleh ya. Kaifa ma tazhab ajlis. Nah, bagaimanapun engkau pergi, aku akan duduk. Nah, ini kurang tepat menurut para ulama. Ya, menurut para ulama. Meskipun nanti maknanya sama ya. Meskipun nanti maknanya sama. Meskipun nanti maknanya sama. Misalnya kaifama taqif ya kaifama taqif bagaimanapun kalian berdiri waqafa kaifama taqif aqum ya. Nah, ini beda juga ya. Ya, qoma dengan waqafa ya berdiri ya sama ya. Namun secara lafaz dia berbeda. Contoh yang paling dekat misalnya kaifama tajlis aq'ud. Ya, qa'ada yaqudu duduk. Jalasa yajlisu juga duduk. Namun karena lafaznya berbeda maka ini tidak boleh. Kaifama tajlis aq'ud. Nah, ini tidak boleh. Dia harus ada kesesuaian. Baik, ini untuk kaifama. Artinya bagaimana. Kemudian ayu ya, yang yang ke-12 ya. Wa huwa ismun mubhamun tadammana ma'na syarti wa hiya min baina adawati syarti mu'rabatun bil halaqati thalatha li mulazimatil idhafah ila al-mufrad. Ya, dia isim mubham yang memiliki makna syarat. Dia termasuk ya, alat-alat syarat yang mu'rab. Jadi nanti bisa berubah-ubah harakatnya. Mu'rab dengan apa? Dengan 3 harakat. Bisa dengan dhammah, fathah, dan kasrah. Karena dia harus beridhafah ya, dengan isim mufrad ya. Dengan isim mufrad limulazimatil idhafati ila mufrad. Karena dia harus beridhafah dengan mufrad, isim mufrad. Contohnya apa di sini? Ayyu imri'in yakhdum ummatahu tukhdimhu. Setiap orang manapun ya, siapapun jadinya ini. Siapapun orang yang yakhdum ummatahu, yang membantu umatnya, maka dia akan ya, tukhdimhu, atau engkau akan membantu. Maka di sini kita lihat ayu ya, ayu. Ayu nanti dia isim mubham, karena isim mubham maka tidak jelas dia berakal atau tidak. Maka dengan adanya imri'in di situ ya menandakan langsung kita katakan saja siapapun ya. Ini ayu imri'in kurang lebih sama dengan man ya, man yakhdum. Karena ayu tadi ayu harus idhofah, maka idhofahnya dengan apa nanti? Dengan akil kah ataukah dengan ghairu akil?
Nanti terjemahannya tergantung. Jadi imri'in orang mana saja kah? Kalau misalnya ayu kutubin, buku-buku mana saja kah ya? Kurang lebih seperti itu ya. Ya siapapun orang-orang yang membantu umatnya ya bang atau rakyatnya takhdimhu, maka ya, umatnya itu ya kurang lebih tukhdimhu ya. Oh, nah, tukhdim ini nanti domir hiyanya kembali ke umat ya. Maka umatnya akan membantu. Baik. Kemudian contoh yang nasab ya. Ayyama tad'u falahul asmaul husna. Ayyan, ya harusnya ayyan di situ ya. Ayyan ma tad'u falahul asmaul husna. Dengan ya sekali lagi ayya sesuatu yang mubham, dengan sesuatu apapun kalian berdoa, maka itu kalau diterjemahkan ini ya. Jadi sesuatunya jadi apa? Berarti namanya sesuatu nanti maknanya bermakna asma, nama. Dengan nama apapun kalian ya kalian menyeru ya falahu ya artinya falillah, Allah memiliki asmaul husna. Baik. Kemudian bi ayyi qalamin taktub aktub, dengan pena mana saja engkau menulis aktub, aku pun akan menulis. Maka kita lihat di situ yakhdum menjadi jazm, jazmnya karena ayu. Tukhdim juga ya jazm karena dia jawab syarat, maka ayu menjazmkan dua fiil. Kemudian tada'u situ juga ya, tada'u yang menjazmkan ayyan. Kemudian taktub ya dan aktub ya jazm karena juga ay. Nah, itu tentang alat-alat penjazm. Kemudian sedikit tentang huruf, ya fil hurufi ya. Pembahasan fil huruf halaman 85, aqsamul harfi. Ya, contoh pembagian-pembagian huruf, ada yang mabani atau hijai, kemudian ada yang ma'ani. Mabani ya sebagaimana kita tahu ya hijai yang tidak punya makna. Ya. Ba-nya yang tidak punya, bukan huruf jar ya. Misalnya ro, za, shin ya. Nah, ini kalau hijai. Adapun yang ma'ani nanti dia memiliki makna. Kemudian ma'ani dia mempunyai dua cabang, yaitu amilah dan ghairu amilah. Amilah nanti beramalan, ghairu amilah tidak beramalan. Baik. Al-harful mabaniyu hiya ma kana min bunyatil kalimati kal ba'i wal ya'i wal ta'i wa ghairiha min al-ahrufil hijaiyah. Sudah ya tadi ya. Huruf-huruf yang ya seperti misalnya ba, ya, ta atau yang selainnya yang berupa huruf-huruf hijaiyah. Kemudian al-harful ma'ani hiya ma kana lahu ma'nan kamin thumma idza wa ghairiha. Thumma idza wa ghairiha. Ya, jadi dia huruf yang memiliki makna seperti min, thumma, idza. Dan huruf yang termasuk kalimat, ya ini huruf ma'ani ini. Kalimat kan ada tiga kan? Isim, fi'il, huruf. Yang termasuk dalam kalimat ya huruf ma'ani ini. Ya, kemudian al-harfu al-amilah, huruf yang beramalan. Hiya ma yahdutsu i'raban ay taghyiran fi akhiril kalimat ka hurufil jarri wa hurufil jazimah wan nasibah. Ya, huruf amilah itu ya huruf yang memberikan pengaruh perubahan i'rab ya pada akhir kalimatnya. Seperti contoh misalnya huruf jar, kemudian huruf jazm, alat penjazm ya, kemudian huruf-huruf yang nasibah. Huruf yang nasib.
Kemudian al-harful atilah ghairu amilah. Ya, atilah itu menolak ya. Ya, tidak beramalan, ya, menolak amalan. Atau ghairu amilah, tidak beramalan. Hiya ma la yahdus i'raban ay taghyiran fi akhir kalimat. Dia tidak memberikan pengaruh. Contohnya hal, wa idza, na'am, wa ghairiha. Hal tidak memberikan pengaruh apa-apa ya. Kemudian idza, kemudian na'am ataupun yang selain. Kemudian contoh jenis-jenis anwa'ul huruf. Al-huruf bihasabi ma'naha sawa'un kanat 'amilah am 'atilah dan qasimu ila aqsamin. Huruf ya ditinjau dari maknanya, baik berupa yang amilah yang beramalan tadi maupun yang atilah yang tidak beramalan. Dia terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ahruful jarri, huruf-huruf jar. Huruf-huruf jar. Contohnya min. Ya, wahya min ila an ala fi rubba al-ba'u al-kafu al-lamu al-wawu at-ta'u muzmunzu hatta khala ada hasya. Ya, ini harusnya sudah pernah dihafal. Harusnya pernah dihafal sebelumnya. Min dari, ila ke, an juga dari, ala dan seterusnya. Nah, rasa sudah paham semuanya ya. Kemudian ada tak di situ ya. Tak di situ nanti artinya yang kosam ya. Ada waw juga di situ, ada waw kosam, waw kosam. Munzu juga artinya sejak ya. Muz artinya sejak, munzu juga artinya semenjak. Rubba ya, apa ya, berapa banyak ya. Kemudian hatta juga masuk di situ. Hatta huruf jar ya. Hatta huruf jar artinya di sini adalah sehingga. Qala ya, ada termasuk adat-adat istisna ya. Qala ada hasya, namun di sini sebagai huruf jar. Huruf jar, sebagai huruf jar. Oleh karenanya ya mungkin untuk dan sekalian pernah ingat pembahasan istisna, mustasna. Kenapa dia bisa dibaca jar setelah qala, setelah ada, setelah hasya? Nah, karena dia dianggap sebagai huruf jar. Dan juga nanti bisa dibaca sebagai dalam kondisi mansub. Kenapa? Ya dia dianggap sebagai fi'il. Ya nanti setelah qala atau ada atau hasya itu dianggap sebagai maf'ul bih. Maka dibaca mansub. Ya. Qala itu yang dianggap sebagai fi'il. Adapun di sini dianggap sebagai huruf jar. Nah, ya mungkin itu dulu ya yang bisa kita sampaikan. Semoga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mulai huruf an-nasibah. Cukupkan sampai di sini. Ya, jazakumullah khairan atas perhatiannya dan juga partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.